Istri tidak pandai meracik bumbu di atas kasur penyebab suami selingkuh. Benarkah? Bebek bersama bercerita bisa. Ayo ikuti ceritanya. Istri tidak pandai meracik bumbu di atas kasur penyebab suami selingkuh. Oleh Bebets. Hati ke hati tentang perempuan dan rumah tangga. Malam pertama pengantin adalah hal terindah bagi sebagian besar pasangan menikah. Kemesraan, canda tawa mengisi hari-hari awal pernikahan. Semua nampak manis dan romantis dengan bingkai kasih sayang nan memesona. Benarkah? Demikian seiring berjalannya waktu, perlahan satu persatu semua berubah. Nampak suram. Hal sekecil apapun bisa menjadi pemicu pertengkaran yang semestinya bisa dihindari oleh pasangan. Jika sudah seperti itu, bahtera rumah tangga tengah dalam bahaya. Tentu banyak faktor menjadi penyebabnya. Selain ekonomi, salah satu masalah klasik yang menjadi alibi adalah urusan di atas ranjang. Benarkah istri tak pandai racik bumbu di atas ranjang bisa jadi penyebab suami selingkuh? Jawaban akan pertanyaan itu tentu saja akan menjadi perdebatan sengit untuk para lelaki dan wanita. Masing-masing argumen tentu akan berusaha merasa benar, adu data mungkin atau riset. Terlepas dari perdebatan yang akan muncul dari pertanyaan tersebut, bisa jadi seolah menjadi kapal pecah seperti pasangan suami istri yang sedang bertengkar. Seyogianya menjadi renungan bersama. Dalam hal ini adalah bagi pasangan yang sudah menikah. Suka tidak suka pada akhirnya, istri dituntut untuk bisa merawat anak, pandai memasak di dapur juga lihai, meracik bumbu di atas kasur. Bukan hanya sampai di situ, ia juga harus mampu menjaga kehormatan suami baik di dalam atau di luar rumah. Bahkan hingga di media sosial, semisal tragedi memalukan, beberapa istri mengunggah atau membuat postingan status fitnah, gibah dan segala turunannya. Menyebabkan suami, keluarga dan lingkungan memicu konflik horizontal. Oleh karena itu, begitu besar tanggung jawab seorang istri terhadap suami. Seyogianya sebagai suami mesti memahami keadaan istri. Tidak asal cuma minta jatah, tanpa memedulikan keadaan istri yang mungkin sangat kelelahan. Seperti diketahui bersama, pernikahan adalah saling melengkapi, bukan saling mencari siapa yang benar dan salah. Istri memahami tanggung jawab yang diemban suami, pun sebaliknya. Demikian itu semua akan menemukan solusi selama memiliki komunikasi yang baik. Lelaki itu seperti kuda. Jika dibiarkan akan liar dan bila dikengkang, akan berontak. Rawatlah kuda tersebut dengan kasih sayang dan beri makan yang cukup, maka ia akan menurut. Tidak percaya, ya sudahlah. Pentingnya komunikasi saat meracik bumbu di atas kasur. Kenapa? Tahukah kau, kenapa peradaban umat manusia diawali dari atas kasur? Adalah dalam hal ini urusan biologis. Baik buruknya urusan di atas ranjang akan menjadi penentu utama secara tidak langsung akan sebuah keturunan yang dihasilkan. Istri sebagai sawah dan suami sebagai benih, keduanya tidak bisa berdiri sendiri. Saling membutuhkan dan melengkapi. Bila dalam seni bercocok tanam, pasangan menikah salah, maka akan gagal panen. Secara medis, bila ditarik benang merah dari semua teori dan kajian ilmiah yang ada, ternyata bukan masalah orgasme saat penetrasi saja, melainkan faktor psikologis yang menjadi penentu. Sedangkan faktor psikologis hanya bisa dicapai bila pasangan menikah ada komunikasi yang baik dan saling melengkapi. Sedangkan menurut faktor spiritual, dalam hal ini adalah versi penulis, Noah atau Nabi Nuh A.S. Saleh vs istrinya tidak solihah melahirkan anak dengan akhlak yang buruk. Abraham atau Nabi Ibrahim A.S. ibunya solihah ayahnya tidak saleh melahirkan anak. Saleh yaitu Abraham Saleh mentadaburi perihal tersebut bisa disimpulkan. Wanita menjadi faktor penentu baik buruknya sebuah keturunan dan yang akan menjadi cikal bakal peradaban selanjutnya.
Bukan hanya sampai di situ. Sebuah ketulusan hanya bisa dicapai dengan adanya komunikasi yang baik. Sedangkan ketulusan adalah satu-satunya yang tidak bisa diintervensi Tuhan. Sebagai tambahan, jadilah istrinya, bukan ibunya. Hal ini menjadi kesalahan yang paling sering terjadi dilakukan oleh seorang istri, memperlakukan suami seperti anaknya. Bagaimana menurut sahabat Bebeks? Punya permasalahan seputar rumah tangga? Yuk diskusikan di sini. Bersama bercerita bisa dan terima kasih. Bersama bercerita bisa.